tersebut tidak terjawab sekali lagi, akan terjadi hubungan yang rusak. Tetapi sebaliknya, bagaimana orang tua Anda ini kita tolong lewat pengajaran dan sharing kita hari ini untuk supaya memulihkan hubungan rusak dengan menjawab kebutuhan tersebut. Mari kita mulai. Yang pertama adalah tentang kasih dan penerimaan yang dibutuhkan oleh seorang anak. Bapak Ibu sekalian, kita mengerti bahwa kasih itu sangat penting. Kebutuhan manusia yang terbesar dalam hidupnya adalah kasih. Dia dikasihi dan dia dapat mengasihi. Itulah sebabnya Tuhan datang dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal Yesus Kristus mati di kayu salib karena kasih. Karena kebutuhan manusia terbesar bukanlah hidup enak, hidup menyenangkan, hidup penuh kecukupan, tapi manusia berdosa yang kalau mati suatu hari semuanya masuk neraka. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup kekal. Jadi kalau kita perhatikan ternyata Allah memperlakukan kita manusia berdosa bukan dengan hukum Taurat dulu, bukan aturan dulu, tapi memperlakukan kita dengan kasih. Seorang psikiater yang terkenal namanya Dr. William Glasser, bukunya dipakai untuk bahan-bahan konseling. Dia berkata demikian, kalau ada yang disebut penyakit jiwa, ada yang disebut gangguan jiwa, itu disebabkan karena ada dua kebutuhan yang sangat mendasar, tidak terpenuhi, yaitu mengasihi dan dikasihi. Kalau saudara ingat, ketika engkau masih kecil, waktu SD, waktu SMP, waktu SMA, kalau engkau merenung kembali malam ini, kira-kira apa yang muncul di benak saudara ketika saya sebutkan, apakah papamu mengasihimu? Apakah papamu sayang kamu? Apakah mamamu sayang kamu? Coba renungkan itu. Jangan-jangan kita juga adalah orang tua yang tidak mengalami kasih Allah lewat kelahiran baru karena kita belum percaya Yesus, atau juga kita belum pernah mengalami kasih manusia karena orang tua kita memang orang tua yang punya banyak masalah. Hari ini, saya ingin katakan kepada saudara, saya tidak sanggup mengasihi anak saya. Karena kasih saya terbatas. Kasih saya selalu dipengaruhi oleh kondisi, situasi. Lagi happy bisa mengasihi, lagi kesel susah mengasihi. Hari ini saya ingin bawa saudara untuk melihat ada kasih yang tidak terbatas. Nanti kita akan belajar sama-sama. Kasih yang tidak terbatas yaitu agape. Dimulai bukan dari manusia, tapi dimulai dari Bapa surgawi. Mari kita baca ayatnya bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat 10. Sudah dapat? 1 Yohanes 4 ayat 10. 1, 2, 3. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Katakan bersama saya. 1, 2, 3. Kasih tidak dimulai dari saya. Kasih dimulai dari Allah. Bagian saya adalah menerima kasih Allah terlebih dahulu. Sehingga saya dapat mengasihi anak-anak saya. Apa yang orang tua lakukan yang bisa membuat anak terluka? Secara cepat, saya ingin katakan ada 5 hal. Apa yang orang tua lakukan sehingga anak merasa tertolak? Yang pertama, orang tua sebenarnya tidak menginginkan anak ini. Ketika istrimu atau ibu mengandung, contoh, saya anak ke-6, bungsu. Mama saya ternyata nggak mengharapkan lagi kelahiran anak sejak punya 5 anak. Saya baru tahu setelah saya kuliah. Dan ketika saya tahu, saya menyadari sebenarnya saya juga sudah tertolak sejak kandungan mama saya. Atau anak saudara diharapkan jadi butet yang keluar ucok. Atau sebaliknya, yang keluar adalah ucok. Engkau harapkan butet. Jadi sebenarnya pengaruh terbesar dimulai ketika anak dalam kandungan. Ingat,
Ketika engkau tidak menghendaki anak tersebut, anak ini tertolak, iblis ambil untung. Sejak itu hubungan orang tua dan anak susah sekali. Biasanya kita tolong supaya ini dipulihkan lewat pengampunan. Minta ampun sama Tuhan. Yang kedua, orang tua sering melihat dan fokus kepada kekurangan anak, kesalahan anak. Dia senang mengkritik anak. Dia senang menunjukkan bahwa anaknya itu kurang ini, kurang itu, salah ini, salah itu. Dan dia juga merendahkan anak. Bahaya sekali ketika saudara merendahkan anak, terutama di depan banyak orang. Saya belajar satu hal. Kalau saya mau memarahi anak saya bawa dia ke kamar. Saya tidak mau dia dimarahi sekedar di depan kakaknya. Apalagi melakukan tindakan disiplin. Itu bisa mempermalukan dia, merendahkan dia. Yang ketiga adalah orang tua membandingkan anaknya dengan orang lain atau dengan saudaranya. Perbandingan adalah sesuatu yang sangat melukai anak. Apakah kita para pria senang nggak istri kita membandingkan diri kita dengan orang yang lebih baik? Apalagi dengan pacar lama istri kita, kita akan kesel, marah. Demikian juga anak. Seringkali dibandingkan. Ya, kita mengucapkan kata-kata seperti, kamu itu nggak sepinter kakakmu. Kamu ini gitu aja nggak bisa. Lihat orang lain bisa, kok kamu nggak bisa. Dibanding-bandingkan. Itu cara yang salah. Yang keempat adalah orang tua tidak peduli ketika anaknya melakukan sesuatu yang baik. Dia tidak dipuji. Anaknya berprestasi, dia nggak diakui. Anaknya menang lomba, dia diam saja. Akibatnya adalah anak-anak yang demikian tidak ada motivasi untuk berbuat lebih baik lagi. Karena dia merasa tidak diteguhkan, tidak dikuatkan. Dan malah dia terluka. Terluka karena apa? Dia tidak dianggap. Selalu dilihat kekurangan dan kesalahannya. Yang kelima adalah orang tua otoriter yang sering memaksa kehendaknya, keinginannya, supaya anak nurut. Memang orang tua senang anaknya taat. Tapi cara memperlakukan anak untuk supaya dia taat, ada yang salah. By force, bukan by love, bukan by relationship. Jadi kita tahu bahwa 5 hal ini, kalau kita evaluasi apakah itu terjadi dalam hidup kita, yang mengakibatkan anak kita nggak pernah merasa dekat dengan kita. Coba periksa mengapa anakmu jauh dari engkau. Coba periksa mengapa dia nggak suka ngobrol dengan kita. Jangan-jangan dia adalah anak tertolak. Bisa sejak kandungan, bisa waktu dia remaja, bisa hari ini juga. Karena apa? Karena perkataan kita dan perbuatan kita. Pernahkah kita melihat anak-anak kita melakukan sesuatu, bahkan sejak kecil dia gambar bebek, kita bilang, kenapa gambar bebek bukan rumah? Atau anak kita sudah remaja, kenapa pilih jurusan ini bukan itu? Ya, kenapa kamu memilih ini dan bukan itu? Ya, nah, banyak kali kita tidak sadar waktu kita mengatakan apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka, anak bisa melihat dan mudah sekali untuk terintimidasi. Ya, karena hal yang paling besar dalam diri anak adalah bagaimana dia diterima. Ya, walaupun itu mungkin tidak sesuai dengan kehendak kita. Ya, mengapa kamu pilih dia bukan dia yang lain? Ya, mengapa kamu memilih jurusan ini bukan itu? Ya. Tentu saja ini bukan berarti kami sedang mengajarkan kepada Anda untuk memanjakan anak kita. Ya, itu pun tidak benar. Ya, tetapi yang pasti anak jangan membaca itu ditolak, tapi anak mengerti bahwa itu adalah sesuai kasih karunia kita atau karena kita sedang memaksakan. Ya, jadi hal itulah penting untuk kita memahami sebagai orang tua. Nah, bagaimana memulihkan hati anak yang tertolak ini atau yang terluka karena dia tidak merasa dikasihi dan diterima? Yang pertama kita harus belajar mengenali bahwa anak dan memahami dari pandangan Tuhan bahwa anak ada pemberian dari Allah sejak dalam kandungan. Sebagian kita mengerti, di dalam Mazmur berkata, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Di dalam terjemahan lain dikatakan anak, child, ya. Dan buah kandungan adalah sebuah upah atau pemberian atau hadiah dari Tuhan. Nah,
pertanyaannya, bagaimana kita memulihkan anak itu mulai dari kita, orang tua yang menunjukkan. Betapa kita bersyukur. Kalau dia anak perempuan, kita syukuri. Kalau dia anak laki, kita juga bersyukur. Ya, sejak anak-anak lahir dari kandungan ibu, betapa penting orang tua sejak anak lahir itulah dia hadir dari kandungan ibunya di dunia ini. Ya, pertama perkataan yang kita harus senantiasa ucapkan adalah kami bersyukur Tuhan. Waktu saya melihat anak saya ada di dalam keranjang bayi di rumah sakit dan dia keluar dari kandungan dan ditaruh dalam keranjang di bawah suster, saya cuma berkata, "Nak, engkau hadir, ya. Engkau harus berbahagia." Waktu dia dalam kandungan, saya sudah katakan, "Nak, keluar ya, Nak. Ya, karena mama papa akan menyambutmu karena Tuhan telah lebih dulu menyambutmu." Ya, siapapun dia, apapun jenis kelaminnya, apapun kondisinya, mau banyak rambut atau botak gitu ya, atau mungkin dia kelihatannya kurang bagus, atau dia kulitnya memang keriput biasanya bayi. Nah, hal-hal itulah seiring dengan perkembangan dia. Ya, apakah kita mensyukuri senantiasa? Apakah kita meneguhkan jenis kelaminnya? Apakah kita meneguhkan bahwa dia adalah anak yang berharga buat kita? Penolakan adalah tempat celah di hadapan bagi iblis untuk mereka mengambil tempat dalam hidup anak-anak kita. Ya, bagaimana mereka melihat ada benih penolakan itu membuat iblis ingin masuk dan mempengaruhi dengan berbagai cara lewat pengaruh di sekitar anak-anak kita yang bertumbuh. Nah, makanya kenapa penting sekali ayat ini? Apakah kita melihat anak kita ada gift atau pemberian dari Tuhan? Apakah dalam doa kita mensyukuri kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan, ini adalah kasih karunia, ini ada karunia Tuhan yang terbaik. Nah, kalau memang itu pernah kita tolak, ya kita harus perlu mengakui, penting mengakui dan meminta ampun di hadapan Tuhan. Ya, bukan kepada anak itu yang pertama, tapi kepada Tuhan untuk segala bentuk penolakan. Ya, bentuk penolakan apapun sejak dalam kandungan hingga sekarang. Hari ini, jam ini. Ya, setelah sesi hari ini, kita harus minta, Tuhan, itu aku Tuhan. Aku sebagai papanya, aku tidak menginginkan dia hadir mungkin. Aku tidak menginginkan dia perempuan. Aku tidak menginginkan dia laki. Tuhan, aku sudah lelah dengan anak yang kedua, ketiga, keempat. Ya, kelelahan dan yang membuat kita tidak mensyukuri itu ada bentuk penolakan. Ya, nah ini penting kita lakukan di hadapan Tuhan. Kalau Anda tidak merasa yakin bahwa Anda mampu melakukannya, Anda perlu menemukan seseorang menolak Anda untuk berdoa, menjadi imam bagi Anda dan mendoakan Anda supaya Anda mendapatkan damai sejahtera, supaya tidak ada intimidasi, ya, supaya tidak ada celah buat iblis untuk menuduh Anda dan membuat anak Anda tidak aman. Makanya banyak sekali ketidakstabilan emosi anak dalam hal ini waktu mereka ditolak sejak kandungan atau sejak mereka dilahirkan kecil, masih kecil di dunia ini ya. Nah, atau Anda bisa dengan pasangan Anda. Ya, tergantung kapasitas Anda dan Anda harus perlu minta tolong kalau Anda belum mengerti apa yang dimaksudkan dengan perlu mengakui dan meminta ampun. Ya, datanglah ke hadirat Tuhan, ke hadapan Tuhan kapan saja. Bukankah dia dekat? Dia cuma sejauh doa. Ya, jarak antara Tuhan dengan kita adalah sejauh Anda percaya, yaitu sejauh Anda berdoa. Dia bukan jauh secara jarak, tapi dia jauh secara intimidasi kita. Intimidasi yang membuat ada jarak, ya. Ada rasa bersalah membuat ada jarak. Malam ini juga bereskan. Dia sejauh doa Anda. Dia sejauh permintaan pengampunan Anda dengan tulus di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana kita belajar anak mengenali dan menerima anak sebagai pemberian dari Allah, yaitu meneguhkan dan meyakinkan anak kita. Walaupun dia baik, kita meneguhkan dan meyakinkan anak kita. Kita ucapkan kehadiran yang berharga sebagai anak di tengah keluarga kita dalam keadaan apapun. Jangan berkata, anak, karena papa mama waktu itu kurang mampu, sekarang mama papa mau terima kamu. Tidak, kita menerima anak kita. Ya, dalam keadaan apapun, dalam kondisi fisik kurang apapun, dalam kondisi dia kurang mungkin secara IQ hari ini.
Ya, tetap kita harus katakan dan teguhkan dia. Ingat, apapun yang terjadi, engkau ada anak yang berharga, engkau ada anak yang dikasih, engkau ada hadiah dari Tuhan, nak. Seperti pemazmur berkata, seperti itu demikian papa mama percayakan janji Tuhan ini. Itu diucapkan. Ya, bahwa tanpa kehadiran dia kita harapkan dan terlebih Tuhan lebih mengharapkannya ya dalam keadaan apapun. Ya, jadi walaupun anak tidak sesuai harapan, mari kita kenali ini pemberian. Bayangkan betapa anak kita dan segala kekurangan kelebihan itu ada pemberian Tuhan. Ya, itulah iman. Itulah iman percaya. Itulah menghargai kasih karunia Allah. Itulah yang membuat kita terus mempercayai Tuhan. Yang pertama, kita hargai. Yang kedua, bagaimana kita memulihkan hati anak yang tertolak? Ya, yaitu menerima keunikan anak kita. Setiap anak lahir, mereka memiliki kelemahan, mereka memiliki kekuatan. Ya, nah, jadi penting untuk kita tidak ceroboh atau tidak terjebak dengan membandingkan. Kalau kita menerima mereka sebagai pemberian yang terbaik, kita tidak mudah membandingkannya. Ya, antara anak yang satu dengan yang lain. Ya, kalau kita mengerti hal ini, maka kita akan memberikan mereka ruang untuk gagal karena kelemahan-kelemahannya akan membuat dia gagal. Saya katakan di dalam Mazmur 129 dikatakan engkau yang membentuk buah pinggang, menenun aku, ya. Dan aku bersyukur. Bukankah ucapan kita bersyukur karena engkau ajaib, anakku, ya, diriku yang ajaib, anakku yang ajaib, ya. Ajaib yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, betapa penting kita ucapkan ini terutama anak kita yang sudah besar. Ya, ingatkan dia, engkau ajaib, nak. Ya, apapun yang terjadi engkau ajaib dalam kondisi baik atau tidak baik. Nah, bagaimana kita menerima keunikannya dan prakteknya sederhana sekali. Ya, dalam kondisi hubungan kita bisa konflik dengan anak kita atau dalam tidak konflik atau konflik dengan anak kita. Ya, atau anak kita sedang ngambek atau bagaimanapun, tetap nyatakan kasih dan bersyukur untuk apa yang dicapainya. Itu penting sekali. Ya, jadi misalnya ya, kalau dia lagi baik kita temenin makan, kalau lagi nggak baik nggak temenin makan. Ya, kalau dia lagi dapat prestasi kita bilang kita makan khusus. Ya, nah inilah orang tua harus berhati-hati untuk walaupun dia tidak baik, lagi dia tidak mau lihat kita, diajak makan dia nggak mau lihat muka kita mungkin, tetap kita makan seperti tidak ada apa-apa. Nah ini yang sulit buat para orang tua, menerima keunikan. Menerima keunikan bukan berarti waktu dia lagi bagus, ya dia lagi keadaannya mau taat sama kita, enggak. Sekalipun tidak taat, kita memperlakukan dia sama dengan penuh kasih. Ya, artinya bukan kompromi kesalahan, tetapi kita tetap dia melihat kita menerima dia punya ngambek. Ya, tapi kita tidak dipengaruhi ngambeknya. Nah, itu menyatakan kasih. Ya, bukan makan-makan karena hebat atau kurang hebat, tapi kita makan-makan karena engkau dikasihi. Nah, ini yang banyak orang tua seringkali gagal untuk melakukannya. Ya, karena kita sangat melihat apa yang penting dan tidak penting itu kita kadang tidak jelas ya. Buat kita cuma satu yang penting, ya bagaimana menjadi baik semuanya. Ya makanya suka berkata semua harus baik, tidak. Ya, sekalipun kondisi tidak baik kita tetap bersyukur sama-sama. Nah, itulah ya kita menunjukkan kita menerima keunikan anak kita. Dan yang berikut ada memberikan dorongan-dorongan dalam setiap kompetisi ya, sekolah dalam kondisi apapun ada kompetisi. Ya, penolakan dari teman pasti anak kita bisa ditolak ya, atau anak kita mungkin ya mengalami kegagalan karena kekurangan dia. Nah, hal-hal inilah yang membuat kita menjadi orang tua harus memahami bahwa anak kita itu bisa punya kekurangan. Ya, waktu dalam kompetisi bagaimana kita menjadi pemandu sorak, cheerleadernya, ya urusan kalah kedua, ya. Tapi waktu kalah kita selalu memberi semangat bahwa papa selalu ada di depan, mama selalu menonton kamu, ya kita ajak kakak adiknya juga ikut mendukung dia,
Kalau mereka berkata, ya kalah Pak, gimana dong kakak kalah, adik kalah. Kita tetap bersuka cita. Karena sukacita kita tidak ditentukan oleh itu. Ya, jadi dorongan betapa itu membuat mereka diterima keunikannya. Ya, kasih tahu anak-anak kita di dunia ini kalau di lomba dimanapun cuma satu yang juara satu, cuma satu yang juara dua, cuma satu yang juara tiga. Tidak ada double ya, kecuali itu hal-hal yang khusus gitu loh ya. Jadi waktu kita mendidik mereka, hal itu yang membuat mereka melihat keunikan, bukan menerima kehebatan, bukan menerima piala, tetapi menerima kelemahan, menerima kekuatan. Ya, penerimaan ini akan membuat anak-anak kita bertumbuh di dalam bukan di penolakan, tidak mudah terluka. Karena mereka akan menghadapi kelemahan lagi, mereka akan menghadapi kegagalan lagi, mereka menghadapi kompetisi lagi, mereka akan menghadapi penolakan dari siapapun sampai mereka masuk kuliah, dunia kerja, itu terjadi. Ya, itu terjadi. Ya, tapi paling tidak waktu mereka mengalami dari kita, mereka melihat Anda adalah tempat perlindungannya sebelum mereka mengerti tempat perlindungan satu-satunya ada Tuhan selain kita para orang tua. Ya, saudara sekalian, saya sangat-sangat diberkati oleh seorang pelatih basket di Amerika. Ketika dia wawancara oleh wartawan, karena ada salah satu pemain basketnya yang mencetak ya angka terbanyak di dalam pertandingan itu. Wartawannya nanya begini, apakah Bapak bangga dengan Mister ini, ya, anak buahnya mencetak angka terbanyak? Dia berkata, saya sangat bangga sekali terhadap apa yang dia lakukan malam ini. Tapi aku bangga juga kalau dia tidak mencetak hari ini sama sekali. Aku tetap banggakan dia. Jadi sekali lagi, saya ingin katakan kepada saudara dan terutama buat diri saya, seringkali kita berkata bangga ketika anak kita berhasil, tapi kita menerima dia sekalipun dia tidak berhasil. Pelatih basket ini berkata, aku tetap bangga karena pribadinya. Amin. Nah, saya punya dua anak. Yang pertama Yunike, yang kedua Benaya. Dua anak dengan kepribadian yang berbeda. Yunike pintar secara akademik, pintar hafal, pintar menulis, rapi. Tapi Benanya kalau menulis itu acak-acakan tulisannya. Kalau menghafal sulit sekali, sehingga angka dalam pelajaran selalu lebih rendah karena banyak hafalan. Pelajaran agama contohnya. Nah, kalau saya melihat dari kacamata akademik, saya pasti happy dan unik karena dia memenuhi ekspektasi saya, dan pasti saya akan marah-marah sama Benaya karena angka akademik di sekolahnya rendah. Tapi saya belajar satu hal, Benaya unik. Sekalipun matematikanya kurang, ya angkanya rendah, pelajaran agamanya rendah, tetapi dia punya kelebihan, kecerdasan musik. Dia bisa main drum, dia bisa main gitar, main keyboard. Dia seorang pemain musik yang alamiah, berbakat. Jadi saya melihat dua anak saya unik dan tidak perlu diperbandingkan. Dan kalau mereka dua-duanya takut sama Tuhan, pasti berhasil. Jadi sekali lagi kita dorong, walaupun anakmu punya kelemahan, tapi dia punya kelebihan. Ya mungkin malam ini biarlah Tuhan, Roh Kudus menunjukkan dan juga memperjelas sebenarnya anak saudara di dalam keterbatasan dan kelemahan banyak hal-hal yang baik dalam hidup mereka. Mari kita lanjutkan bagaimana memulihkan hati anak yang terluka. Yang pertama, terima sejak dalam kandungan. Hargai pemberian Allah. Yang kedua adalah kenali dan pujilah kelebihannya. Terimalah kekurangan dan kelemahannya. Yang ketiga, ini yang paling penting. Pemulihan keluarga selalu dimulai oleh orang tua, bukan anak. Mengapa Alkitab selalu menggambarkan manusia dipulihkan startingnya dari Bapak Surgawi? Allah yang berinisiatif duluan, otoritas yang bergerak duluan, bukan manusia berdosa duluan. Jadi saudara, kalau saudara memiliki hubungan rusak dengan anak, pikirkanlah ayat ini. Maleakhi 4:6. Maka ia akan membuat
hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapak, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Maliaki pasal 6 ayat 6, ayat terakhir dalam kitab terakhir Perjanjian Lama, menggambarkan bahwa ia, yaitu roh Elia, yaitu roh Allah sendiri, Tuhan yang memberikan roh pemulihan itu, membuat hati saudara sebagai bapak-bapak harus berbalik dulu. Bukan menunggu anak berbalik dulu. Kita yang hadir hari ini, kita harus sadari, kita dipakai Tuhan untuk agen penyembuh. Karena Yakobus 5 ayat 16 berkata demikian, karena itu hendaklah kamu apa? Saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu apa? Sembuh. Jadi orang tua dengar malam ini, kalau engkau mau hubunganmu dengan anak sembuh, inisiatif jangan nunggu dari anak. Nah, banyak orang tua menunggu anaknya bertobat dulu, anaknya yang deketin dia, anaknya minta maaf. Mengapa orang tua tidak bersedia minta maaf terlebih dahulu kalau ia salah? Ada dua alasan. Yang pertama, yang umumnya adalah harga diri. Kenapa saya harus minta maaf dulu? Itu kan merendahkan diri saya. Saudara, harga diri yang kau pertahankan itu sebagai egomu. Tahu ego ya? Akumu, si akunya yang punya apa ya? Ditinggikan. Yesus tidak mempertahankan ego untuk memulai sebuah pemulihan. Dia datang sebagai Allah, menjelma menjadi manusia, mati di kayu salib. Ego atau kesombongan kita sebagai orang tua untuk tidak mau meminta maaf tidak mendatangkan manfaat apapun untuk pulihnya sebuah hubungan. Ingat sekali lagi, harga diri kita tidak akan menyelesaikan persoalan rusaknya hubungan. Yang kedua, alasan mengapa orang tua tidak mau minta maaf. Yang kedua adalah nanti kalau saya minta maaf, itu akan membuat anak melonjak, ya toh? Melunjak, ya bahasa yang lain lebih tepatnya. Atau sebenarnya kita sebagai orang tua itu sebenarnya kita juga terluka sama anak, ya toh? Sehingga kita nggak mau inisiatif. Aku terluka, contohlah suami istri. Kita bisa konflik satu sama lain dan kita terluka satu sama lain. Nah, banyak orang tua tidak mau meminta maaf karena dasarnya dia sudah terluka sama anaknya. Disinilah saudara perlu datang pada Tuhan. Engkau perlu mengalami kasih Tuhan dan kesembuhan Tuhan supaya bisa melakukan poin C ini. Poin C ini adalah bagaimana Roh Kudus, hati nurani saudara, berkata ada perkataan yang kasar yang pernah engkau lakukan. Ada pukulan yang tidak boleh yang kau sudah lakukan. Ada makian sebenarnya nggak boleh keluar dari mulutmu. Roh Kudus berbicara, hati nurani berbicara. Disitulah kita belajar jadi seorang hamba. Artinya kita belajar untuk merendahkan diri kita. Kita yang duluan minta maaf. Contoh, saya pernah lakukan kekerasan sama anak saya. Ketika dalam emosi yang tinggi, saya pukul dia. Dan itu tahu, saya salah. Saya tahu itu salah. Tapi, saya bisa membela diri. Wajarlah, normal, semua orang tua juga lakukan begitu. Saya bisa katakan sebagai pembelaan diri juga. Itu memang dia layak terima hukuman dari saya. Nah, kita harus terbuka buat suara Tuhan berbicara dalam proses ini. Sekali lagi, tanpa permintaan maaf yang jelas dan dapat dimengerti, apapun yang kita mau tanam, apapun yang kita ajarkan dalam diri anak, selalu ditolak oleh dia. Karena dia sudah terluka. Orang terluka apapun nasihatnya nggak akan bisa didengar. Tidak mau mendengar lebih tepatnya. Jadi saya dorong Bapak Ibu sekalian, kalau kita adalah orang yang terluka kita sembuh. Kalau kita orang yang egois atau punya harga diri kita, perhatikanlah Yesus yang sudah belajar jadi hamba buat setiap kita. Amin. Amin. Cara berbicara gimana dalam permintaan maaf? Saya ajarkan ya. Saya berkata, Benaya, Bapak salah. Bapak tadi pukul kamu dengan kemarahan. Padahal itu Papa sadar itu tidak boleh. Maukah Benaya mengampuni Papa? Itu contoh meminta maaf yang baik. Ketika saya meminta maaf,
dengan cara yang baik, ya, atau tanpa perlu membela diri karena saya tahu itu salah, Benai malah lebih respect kepada saya, menghormati saya sebagai ayahnya yang bisa berbuat salah juga. Dan itu menjadi contoh buat dia untuk belajar minta maaf juga. Kalau dia salah, dia bisa minta maaf kepada papanya. Untuk para ayah dan ibu, bila kita minta maaf, yakinkan bahwa anak kita mengerti. Kalau masih kecil, tatap mata dia, pegang bahunya dengan lembut. Pangku dia. Kalau anak sudah mulai besar, terutama remaja, ajak dia duduk bersama. Berdialoglah tanpa emosi, artinya tanpa kemarahan, tanpa pembelaan diri. Penting sekali untuk kita memahami bahwa hidup kita akan kehilangan banyak kesempatan kalau kita tidak cepat membereskan dengan anak kita. Pekerjaan bisa ditunda, permintaan maaf sulit sekali untuk ditunda. Kalau kita melihat mereka menyimpan makin banyak dan makin sulit untuk dibereskan. Ya, kalau kita mau apa yang kita ajarkan, nilai-nilai mendapat tempat, maka mereka harus memberi tempat di hati mereka bahwa kita bisa dipercaya, bahwa kita tidak pernah memasang benteng kesombongan apapun untuk mereka. Nah, itu yang pertama, bagaimana kita memahami dulu kebutuhan anak. Ya, bahwa mereka dikasih diterima sehingga tidak ada penolakan dan tidak ada luka karena kita orang tua. Sekalipun mereka dilukai dari luar, mereka tahu ada tempat buat mereka berlindung, ada tempat buat mereka diterima, ada tempat buat mereka didoakan dan dimengerti. Nah, oke. Yang kedua adalah kehadiran nyata orang tua dalam kehidupan anak. Kita mungkin berkata, saya sudah ada, tapi mungkin dia nggak kerasa, atau saya nggak terlalu merasa. Mari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan, teman-teman, kita mau belajar. Ketidakhadiran orang tua sekalipun Anda di rumah, mungkin tidak terlalu dirasakan kehadiran perannya, kehadiran fungsinya, kehadiran perlindungannya, ya nggak kerasa, didikannya nggak kerasa gitu loh. Ya ini yang dimaksud. Ya, jadi sekalipun Anda di rumah akan akibatnya apa? Anda tidak hadir dalam dunia mereka, dalam hidup mereka. Ya, karena mereka tidak tahu bagaimana hadir dalam hidup Anda, tapi Anda lah yang harus tahu masuk dalam hidup mereka. Nah, akibatnya emosinya tidak stabil. Kalau anak perempuan dia mudah jatuh cinta, ya atau bisa mudah suka dengan orang, ya atau dia lebih keras hati, ya karena nggak stabil, bisa kadang-kadang keras, bisa semaunya. Ya, dan lebih mudah terikat game atau gadget karena tidak ada yang ngajak dia ngobrol, mungkin awalnya ya tidak ada yang pernah dialog sama dia dan menemani dia menghabiskan waktunya, awalnya di situ semua. Ya, senang menyendiri di kamar. Ya, merasa mulai punya dunia sendiri yang tidak mau kita ganggu gugat. Nah, ini maksudnya ya. Anak mulai besar punya dunia sendiri, itu sudah pasti. Ya, nah ketidakhadiran orang tua ya menyebabkan dalam hidup mereka tidak pernah meneguhkan mereka, merusak gambar diri mereka, bisa menjadi minder, ya bisa jatuh dalam LGBT. Itu kita harus hati-hati, ya karena kita nggak mengenali mereka punya masalah sejak kecil. Kita walaupun kita kenali, kita nggak tahu caranya menghadapi mereka. Nah itulah ketidakhadiran Anda di mana seharusnya Anda hadir sejak awal. Ya mengenalinya sejak awal. Ya misalnya bagaimana Anda mengenali bahwa misalnya sex education itu kan sebenarnya mengenali seksnya secara laki atau perempuan dan bagaimana Anda mendidiknya secara laki dari awal tuh harus tahu gitu loh. Perempuan juga harus tahu. Nah, terikat dengan tokoh idol atau genre musik tertentu. Nah, banyak anak kita punya toko-toko yang mereka kagumi, boleh, tapi sangat fanatik. Nah, itu yang masalahnya gitu loh ya. Dulu misalnya anak saya suka dengan toko penyanyi Korea, atau anak saya yang laki juga suka dengan toko tertentu dan musisi. Tapi selalu kita membahas bukan dalam konteks salah atau benar, tetapi bagaimana kita bicara, kenapa kamu suka, apa kelebihan kekurangan mereka, ya bagaimana saya menghadirkan kebenaran firman, ya bagaimana kita harus melihat manusia itu
punya kemuliaan sendiri, ya, tetapi Tuhan punya kemuliaan berbeda. Nah, hal-hal itulah kita harus masuk. Nah, makanya kenapa mereka begitu, kalau udah punya idol suka lepas dan jadi punya poster gambar di handphonenya segala macam gitu loh ya. Dan musik-musiknya juga jadi musik-musik alanya mereka gitu, dan kita suka bilang itu dunia mereka lah. Loh, bukan seperti itu maksud saya, nanti saya jelaskan ya. Penampilan yang aneh atau penampilan yang menarik perhatian, cara pakaian, cara kalungnya, cara apanya lah, antingnya lah, tatonya lah, tusukan hidung sana sini, mungkin ya gitu, model rambutnya ya. Jadi sepertinya kok kita ada nggak damai sejahtera gitu loh ya. Kadang-kadang kita bela diri, itu dunia mereka kali. Nah, sekali lagi kita seringkali begitu. Nah, atau pergaulan bebas. Mereka jadi tidak tahu pergaulannya ya. Banyak orang tua sering kehilangan fase untuk menolong mereka bergaul dan memahami teman-teman dan mengenali teman-teman mereka. Atau akibat ketidakhadiran orang tua, apalagi orang tuanya tidak cukup cinta akan Tuhan, cinta doa baca Alkitab, anak juga tidak tertarik. Ya, tunggu ada masalah kita baru, iya kenapa anak saya begitu? Ya memang dia tidak pernah diajar dan tidak pernah dibagikan bagaimana Tuhan itu menarik, ya, berdoa itu menarik, baca Alkitab itu indah dan luar biasa. Nah, perjumpaan ilahi itu apa? Nah, kita harus mengerti kehadiran orang tua penting sekali. Anak merasa orang tua adalah pendukung utama. Apapun yang terjadi, walau dia salah, ada orang tua loh. Nah, itu loh kehadirannya loh. Ya. Nah, kita harus mengerti semakin anak besar, ya, anak-anak tuh makin banyak perbedaan sama kita. Nah, saya ulangi ya. Semakin anak besar, anak itu banyak perbedaan dengan kita orang tua. Mengapa? Karena mereka punya pola pikir mulai terbentuk oleh sekitarnya. Ya, muncullah hasil-hasil dari apa yang kita didik dari kecil lebih jelas gitu. Nah, ini bisa jadi sumber hubungan makin jauh atau hubungan makin dekat gitu. Misalnya waktu anak saya suka musik gini loh, di keluarga kami tidak pernah ada yang suka musik benar, mau kuliah musik apa gitu loh ya. Dan termasuk anak saya waktu yang satu lagi jadi dokter, ada hal kekhawatiran masuk dalam pikiran saya awalnya gitu. Misalnya benarnya masuk kuliah musik. Saya mengerti banget dunia musik, banyak jebakan-jebakan warna musik ya, yang tidak tentu gereja, warna kerohanian dan warna gereja sama. Nah, saya tahu pengaruh dunia ini berbahaya. Dan saya juga tidak bisa berkata tidak boleh musik. Ya, kamu harus pilih jurusan lain. Saya harus menghargai apa yang Tuhan taruh dalam hidup anak saya, punya kasih karunia. Nah, disitulah saya berdoa dan saya tahu saya harus masuk dalam hidupnya. Saya juga mulai masuk tentang dunia musik dia. Ya, saya bagaimana dari apa yang saya tidak suka, saya harus belajar untuk masuk walaupun saya tidak suka. Ya, saya mempelajarinya. Karena mengapa saya harus pelajari? Karena saya mau masuk dalam dunianya. Saya mau hadir di dunianya. Walaupun saya bukan ahli musik, saya tidak bisa main musik. Ya, tetapi saya hadir dalam dunia musik dia dan mengarahkan dia bagaimana tetap jalan, ada jalan-jalan Tuhan di dalam dunia musiknya. Bagaimana saya hadir dalam dunia anak saya dalam kedokteran, bagaimana tetap ada jalan-jalan Tuhan dalam dunia pekerjaan dokternya. Hal-hal ini yang orang tua seringkali tidak mau capek dan mereka pikir yang penting udah masuk kuliah, saya sudah biayai, saya sudah selesaikan semuanya, apalagi yang kurang, apakah saya harus masuk? Bukankah sekali tadi suami saya berkata, kita jadi orang tua bukan sedang memberikan biaya dan fasilitas makan dan sekolah, tetapi kita sedang membawa anak kita ujungnya kemana. Nah, itu nanti pertemuan berikutnya, bulan depan kita akan bicara tentang itu. Ya, ujung yang kita bawa, proses yang kita bawa. Ya, supaya tujuannya jelas buat anak. Nah, itu nanti kita bicara. Nah, tetapi bagaimana kita sekarang memahami ya bahwa banyak hal yang bisa pisahkan kita, hubungan kita dengan anak kita. Ya, banyak hal dengan misalnya teknologi. Kita bisa dipisahkan oleh anak karena teknologi. Kita bisa dipisahkan oleh anak karena game. Ya, kita harus masuk untuk mengetahui, bukan untuk ikut-ikutan salah, tapi masuk untuk mengetahui dan bertanya dan mendidik mereka supaya mereka tidak mengikuti pola yang salah dalam dunia mereka.
Nah, orang tua suka mendiamkan dan berkata bahwa saya tidak tahu, mungkin dia kurang rohani. Bukan, untuk menjadikan dia bukan rohani, cinta Tuhan dan doa harus kita yang masuk orang tua. Nah, jadi kehadiran nyata orang tua dalam kehidupan anak adalah apa? Penting sekali. Yang pertama, kita harus bangun. Ya, kita harus bangun hubungan dengan memberi waktu secara apa? Terjadwal. Kita harus taruh dalam agenda kita, agenda handphone kita. Ya, kita harus taruh agenda kalender kita dan konsisten. Kalau anak kecil mungkin hampir tiap hari, kalau makin remaja kita minimal seminggu 3 kali sesuai jadwal sekolah dan jadwal kegiatan dia. Kalau sudah besar minimal kita berapa kali seminggu harus ada. Beri waktu dan konsisten, tidak berhenti. Artinya terus kita suka tidak suka kita ambil tanggung jawab itu. Kita lakukan masuk. Ya, beri telinga waktu kita bangun hubungan, kita ngobrol sama dia tentang kesukaan dia, kesedihan dia, hal yang tidak disukai oleh anak. Beri telinga. Apa arti beri telinga? Dan tunggu waktu yang tepat. Beri telinga arti kita menunjukkan kita punya minat loh. I have interest, gitu loh. Apa yang kamu ngomong? Ya, saya mau Saya mau melihat bahwa dia tahu saya tertarik. Ya, anak tuh tahu loh kita tidak tertarik sama dia punya dunia. Ya, kadang-kadang dia udah ngomong kita ketinggalan lagi. Yang tadi maksudnya apa tuh tadi? Gitu loh, Mama. Tanya 2-3 kali lagi. Gimana anak makin tidak kesel gitu loh. Ya, dan dia tahu bahwa kita tidak tertarik. Nah, waktu dia merasa butuh, kita tanya apakah ada yang bisa kita bantu. Ya, disitulah kita mungkin kita perlu menghibur dia. Ya, menghibur artinya apa? Artinya kata-kata yang membuat dia tidak takut gagal. Dan kata-kata yang bagaimana membuat dia tahu apa yang perlu diperbaiki berikutnya. Itu penghiburan buat anak. Kata-kata yang membuat dia tidak takut gagal dan yang membuat dia mau mendengar, tahu cara memperbaikinya bagaimana. Nah, itu yang kita perlu memahami. Anda menghibur atau Anda mengulang lagi kesalahan, bicara lagi, mengulang lagi. Nah, hal itu berbahaya sekali. Kehadiran Anda lewat mendengar, kehadiran Anda lewat jadwal pembicaraan yang diset, ya, misalnya waktu makan tiap makan malam, kalau bisa mau makan malam di luar, di rumah, itulah pembicaraan kita. 5 menit setiap malam, ya minimal saya akan bicara, ya terserah. Anda punya jadwal konsisten yang di mana, itu penting sekali, ya. Dan ada penghiburan, itulah kehadiran nyata orang tua. Anda menghibur nggak, gitu loh, ya. Nah, yang berikutnya, kehadiran nyata adalah memberi pertolongan dalam kelemahan dan keterikatannya, ya, dalam waktu dia game, pornografi. Orang tua kadang punya sense, indera dalam diri dia. Ya, dia tahu kok anaknya ini ada masalah. Ya, jangan mengeluh dan memarahi reaksi buruk anak dan kelemahannya. Mungkin kita perlu tanya sekali-kali. Ya, bukan sekali seumur hidup, sekali sebulan dari ngobrol santai. Kamu pernah melihat tubuh wanita lewat film? Ya, tanya baik-baik. Ya, kalau Anda pernah ngalami, tanya juga. Ya, bagaimana dulu kita melewatinya. Nah, jangan fokus pada kekhawatiran kita. Aduh, nanti kamu ini loh, wah, nanti kamu gitu gimana ya? Gitu. Nah, tapi mungkin ada bagusnya bahwa bagaimana kita menjadi orang tua yang membekali dia. Apa itu pornografi? Apa itu game? Kenapa game itu baik? Kita jangan bilang semuanya baik dan tidak baik. Semuanya tidak baik dan tidak berguna. Ya, kita harus memahami. Ya, game itu adalah pengisi waktu anak. Bukan pengganti waktu anak. Pengisi waktu sambil menunggu makan, sambil apa. Itu awal-awalnya. Nah, itu berbeda dengan yang sudah terikat. Makanya betapa penting kita untuk memberi pertolongan, ya bukan mengeluh, memarahi, bahkan mengancam. Ya, kalau anak yang terikat nggak bisa digituin. Kehadiran kita harus nyata dalam pertolongan. Dalam pertolongan. Misalnya saya contoh membahas dengan anak saya, ya kegagalan saya dulu, malu sama teman bagaimana.
Saya cerita, aduh mama dulu memalukan sekali. Waktu mama pertama kali makan restoran Padang, mama tidak tahu itu bayar hitungannya beda gitu loh ya. Anak saya tertawakan saya dan saya berkata, aduh malu nggak kalau kamu jadi mama? Malu mah. Ya saya bilang disitulah mama belajar. Ya bagaimana kita harus mengerti etika, mengerti ini. Nah waktu saya masuk ke situ itu menjadi menyenangkan. Memberi pertolongan dalam konteks kita tidak menghakimi dia. Tapi memberi pertolongan dalam konteks kita mendidik dia. Dan kita hadir di sana mendidik dia. Yang berikutnya, bagaimana kehadiran nyata? Ciptakan kenangan indah. Ciptakan kenangan indah bersama anak dan keluarga. Bisa camping, berkemah, makan malam, makan siang yang dapat berbagi sama-sama. Main basket, sepak bola bersama, pergi keluar kota. Kalau ada biaya lebih, silakan pergi ke tempat yang lebih baik. Penting ciptakan momen-momen di mana anak-anak kita jalan bareng itu seperti apa. Mungkin waktu bareng itu nonton YouTube satu film sama-sama yuk. Itu momen bersama, tapi kita bahas, kita tertawa bersama. Ya, kita guyon bersama lewat film. Kadang-kadang kita nggak bisa ciptakan guyonan yang baik, tapi lewat film kita bisa tertawa bersama. Pilih film yang bisa menolong kebersamaan. Ya, waktu melakukan sesuatu pekerjaan bareng-bareng kita sisipkan firman. Misalnya Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Ya, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Itu adalah menyisipkan firman. Waktu menciptakan kenangan indah, kita menyisipkan kebenaran yang begitu indah yang sedang kita praktekkan. Betapa firman itu indah kalau kita praktekkan. Ya. Nah, waktu dia mendoakan kita, bagaimana kita memberikan tanggapan bahwa itu ada penghibur rambut kita. Kau telah menghibur mama. Kau menghibur papa. Ibu-ibu, kehadiran Anda nyata untuk menyembuhkan anak Anda. Itu kenangan indah. Bagaimana waktu saya susah, mama mendengar, mama doakan. Ibu-ibu harus belajar menjadi orang yang ahli menyembuhkan anak. Ya, menyembuhkan anak kita. Itu penting sekali. Ya. Bagaimana mereka menghadapi penolakan dunia, kesulitan bergaul. Kita menyembuhkan setiap kali pulang, disitulah kita mewakili Tuhan. Ibu-ibu yang banyak. Kalau ibu-ibu tidak sanggup, libatkan bapak-bapak. Dan bapak-bapak berkata, menghibur kembali. Nah disitulah proses kehadiran nyata kita ada dalam hidup anak. Bukan sekadar hadir sekali lagi memberi uang, hadir karena kita mensupport bahwa kesalahan dia boleh diulang, tapi kesalahan dia akan kita perbaiki bersama. Ya, banyak orang tua terlambat, makanya banyak pengertian yang salah satu sama lain. Mulailah dengan kehadiran Anda, dengan membangun hubungan yang pertama. Jangan terbalik. Membangun hubungan, pertolongan, dan kenangan indah. Ini penting sekali untuk kita mengerti. Dan berikutnya adalah bagaimana berdoa bersama. Nah, apa arti berdoa bersama? Berdoa bersama artinya kita melakukannya di meja makan, di mobil, waktu ada masalah, kita dengar masalah, kita spontan. Memang ini termasuk yang sulit buat para orang tua punya spontanitas dalam berdoa bersama. Di dalam mobil, di dalam manapun, Tuhan tolong, ada berita tidak buruk, Tuhan tolong apa yang terjadi, ada ambulans lewat, ada kecelakaan, kelihatan Tuhan tolong orang yang kecelakaan ini Tuhan supaya tidak terjadi masalah lebih buruk. Itu adalah berdoa bersama. Tidak dibatasi oleh ritual yang tetap. Tetapi tidak membatasi Tuhan, tidak membatasi doa kita. Kebersamaan kita dalam doa. Ya. Dan yang kelima adalah memupuk hubungan dengan sentuhan bermakna. Tangan dan bahu adalah bagian tubuh yang penting sekali. Ya, terutama anak kita masih kecil, kita selalu mengatakan selamat malam. Kadang saya masuk kamar anak saya hanya untuk menutupi selimutnya dan saya katakan mama mengasihimu. Ya, peluk anak sebelum tidur, belai kepala anak, cuma menepuk bahu anak. Tangan Anda penting sekali untuk menunjukkan kasih dan sentuhan yang bermakna untuk mereka. Yang ketiga, cepat mengampuni kesalahan. Kehadiran Anda selain berdoa dan kebersamaan sentuhan bermakna, mengampuni kesalahan. Saya ingin katakan,
anak-anak itu banyak melakukan kesalahan. Makin banyak tanggung jawab, makin banyak kesalahan. Dan anak-anak lagi belajar banyak tanggung jawab itu banyak salah bagaimana dan jadi benar. Ungkapkan dalam kata-kata. Mama ampuni, mama bisa terima. Yang tadi gagal, ayo kita mulai. Jadi banyak orang tua jangan merasa bahwa banyak hal yang tidak penting dalam hidup kita. Walaupun mereka diam-diam anak kita, mereka butuh kehadiran kita. Berdoa, sentuhan bermakna, dan mengampuni kesalahan itu adalah suasana kondusif yang kita ciptakan di dalam rumah. Ya, kondusif apa? Untuk ada penuh dengan kasih, penuh dengan kebenaran yang disampaikan, dan anugerah yang kita mau berikan. Ya, tapi saya ingin memberikan satu hal. Nasihat penting buat orang tua. Jangan down. Kalau Anda sudah lakukan ini semua. Kalau sudah lakukan. Jangan down. Tapi kok hasilnya masih kurang? Ingat, Anda bukan orang yang paling penting di dunia ini. Buat anak. Tuhan paling penting. Kalau Anda benar lakukan bagian Anda. Tuhan punya kedaulatan. Kadang saya suka berpikir, aduh kayaknya kurang pemberian saya buat anak saya. Perhatian saya, kasih saya, anugerah saya. Tapi saya lebih mempercayai Tuhan melakukan lebih banyak. Ya, maka kita percaya pekerjaan Allah, pekerjaan Allah yang terjadi dalam hidup anak kita itu bisa terjadi lebih banyak daripada pekerjaan kita sendiri. Tapi syaratnya Anda lakukan nggak? Ya, yang tadi kita katakan. Ini semua. Jadi sudah sekalian, saya percaya Bapak Ibu bisa terlibat dalam kehidupan anak. Karena saya ingat saya sebagai anak bungsu, saya nggak merasa papa saya terlibat dalam kehidupan saya. Akibatnya adalah saya senang menyendiri di kamar. Akibatnya adalah ketika saya senang menyendiri, otomatis saya juga susah bergaul. Ketika saya sulit bergaul, akibatnya adalah ketika dalam menikah, saya punya persoalan. Persoalan dengan istri saya, persoalan dengan anak saya, tetapi saya bersyukur Tuhan memulihkan hidup saya. Saya belajar untuk membelai anak laki saya sampai hari ini. Kalau dia ada di ranjang mau tidur, saya elus kepalanya. Rambutnya sedikit botak karena dia senang ya kepala ya rambutnya pendek-pendek setengah senti aja. Saya senang masuk ke kamar anak gadis saya, duduk di samping dia dan ngobrol sebentar. Jikalau orang tua tidak punya waktu padahal dia ada di rumah, tidak punya waktu ngobrol atau menyentuh 15 menit saja, berarti ada masalah. Ada masalah. Apakah itu adalah masalahmu? Seperti saya dulu, orang pendiam, ya sekarang ada istilah mager, malas bergerak. Apakah kita terpaku di depan TV mager ya, lebih senang nonton TV daripada ngobrol dengan anak ya. Jadi saudara, mengapa kami ajarkan semua ini? Karena restorasi hubungan bukan berhenti ketika hubungan kita sudah beres, minta maaf, ya saling peluk-pelukan, tetapi hubungan perlu dipupuk. Hubungan itu seperti orang yang sedang naik sepeda. Dia sedang mengayu di atas bukit, di lereng bukit. Apa yang terjadi kalau orang itu berhenti mengayu? Otomatis sepeda yang dia tumpangnya akan turun. Demikian juga setiap hubungan. Baik itu hubungan suami istri, baik hubungan orang tua dan anak. Selama saudara nggak mau terlibat, nggak mau memumpuki hubungan itu, otomatis hubungan orang tua dan anak akan makin hari makin tawar. Semua sibuk dengan handphone masing-masing, semua sibuk dengan YouTube masing-masing, baca berita, nonton di handphone masing-masing. Jadi saudara, hari ini terlibatlah dalam kehidupan anakmu. Buanglah semua hal-hal yang menghalangi hubungan itu. Karena Tuhan mau pakai kita semua untuk memperkuat hubungan satu sama lain sehingga kita bisa bawa anak-anak kita kepada visi Allah, tujuan Allah. Terakhir, ada 2 PowerPoint, yang terakhir lebih tepatnya 3. Ya. Dalam 15 menit saya akan selesaikan apa yang kita sharekan hari ini. Ketika sudah mendengar apapun yang kami sampaikan dari awal sampai sekarang, saudara merasa, aduh, itu sulit sekali. Itu bukan tipe saya.
Atau saudara ketika kami sampaikan, ada beberapa poin yang menyentuh hati saudara. Roh Kudus sedang berbicara. Atau juga ternyata Anda frustasi dan dirimu sendiri. Bagaimana saya bisa menyembuhkan anak saya? Bagaimana saya bisa memulihkan hubungan saya dengan anak saya? Karena saya sendiri bukan hanya terluka oleh perkataan anak saya, perbuatan anak saya, tapi sebenarnya saya sebenarnya orang terluka. Kapan saudara terluka? Ketika engkau masih kecil, engkau hidup sendirian, mungkin dititipkan ke orang lain, kepada oma, kepada opa, atau ke tante yang lain, sehingga engkau menjadi pribadi yang terluka karena tidak punya orang tua, atau orang tuamu meninggal, atau orang tuamu bercerai, sehingga dalam hidup kita sebenarnya ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Ketika kita bicara tentang mengasihi anak, sulit sekali engkau mengasihi anak, karena engkau tidak merasa dikasihi. Yang kedua, mungkin ketika engkau mendengar banyak hal yang kami sharekan hari ini, Tuhan ingatkan kepada saudara, bahwa engkau kenapa emosi sama anak. Ternyata sebenarnya sebelum punya anak, sebelum menikah, kita adalah orang-orang emosional. Kita sebenarnya orang-orang yang terluka. Mengapa? Coba lihat kembali hidupmu. Mungkin kau pernah dipukul tanpa ada keadilan. Kau menyimpan kemarahan karena orang tuamu itu taunya adalah pukul dan pukul. Dia memaki, menghina saudara di depan orang lain. Jadi banyak anak terluka oleh orang tua termasuk saudara dan saya bisa. Atau saudara terluka karena saudara ketika saudara butuh papa, butuh mama, mereka nggak ada di sampingmu. Ketika engkau mendengar, saya harus memeluk anak saya, ya, saya harus menyentuh pundak anak saya, itu sentuhan bermakna. Memang teorinya begitu, Pak. Tapi saya berat melakukannya. Saya bukan orang yang biasa lakukan. Dengar, Yesus adalah pria yang hangat. Dia memberi sebuah contoh. Dia Allah. Ketika kita, termasuk saya, merasa menjadi pria yang tidak bisa hangat, saya berseru sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Karena apa? Karena orang tua saya tidak pernah memeluk saya. Orang tua saya tidak pernah menepuk bahu saya. Orang tua saya tidak pernah membelai saya, mungkin masih bayi iya. Tetapi sebenarnya saya harus mengakui bahwa saya orang terluka. Saya orang tertolak. Seringkali kita tidak mau mengakui. Seringkali kita menyangkal bahwa kita orang terluka atau orang tertolak oleh orang tua kita. Bagaimana kita sembuh kalau kita menyangkalnya? Bagaimana Tuhan bisa mengobati luka kita kalau kita membenarkan diri kita? Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini Tuhan mau sembuhkan saudara. Mungkin banyak kesedihan ketika engkau masih kecil, engkau masih TK, engkau ketika masih di SMP, banyak kesendirian, tidak ada orang peduli karena engkau dilecehkan sama teman-teman, tidak ada yang bela engkau termasuk orang tuamu. Engkau selalu disalahkan, atau engkau terluka karena mengalami pelecehan. Banyak penyebab mengapa seseorang tidak bisa melakukan parenting yang baik. Apapun yang kita ajarkan dalam kelas parenting maupun seminar parenting, mentoknya di mana? Sebenarnya mentoknya ada ketidaksanggupan kita untuk bergerak, karena sebenarnya kita orang yang bermasalah, orang yang terluka juga. Sehingga kita juga menabur lewat perkataan kita yang melukai anak kita. Kita menabur kekerasan juga pada anak kita. Kita dipukul oleh orang tua kita, balik setelah kita punya setelah kita punya anak, kita memukul balik. Kita orang yang selalu dikritik oleh orang tua kita. Setelah kita punya anak, kita mengkritik anak kita. Selalu ada sebuah proses yang kita alami, kita teruskan kepada anak kita. Sebenarnya kita orang terluka. Atau sudah pernah miskin, engkau tidak punya banyak, hidup terlalu susah, penuh dan kekurangan. Sehingga kita adalah orang-orang yang terluka. Kita merasa diri kita nggak mampu, minder, ya tidak seperti orang lain. Akibatnya kita sering membandingkan anak kita dengan orang lain. Padahal sumbernya luka kita. Nah, hari ini ada jawaban buat kita semua. Mari kita lihat jawabannya ada di mana. Yesaya pasal yang ke-53. Kalau sudah baca Yesaya 53, 4 dan 5, ya, saya nggak bacakan semua, di situ dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lain ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya.
Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi apa? Sembuh. Ada kata yang menarik di situ. Yang pertama, kata penyakit. Yang kedua, kata kesengsaraan. Kesengsaraan bahasa aslinya makobe. Itu bahasa Ibrani. Mengandung apa? Sengsara secara fisik dan sengsara secara mental. Makanya bahasa Inggrisnya diterjemahkan sorrow atau pain. Sedih atau mengalami kesakitan di jiwa. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya menanggung kesengsaraan atau sakit penyakit secara fisik, tapi ada sakit jiwa kita. Dan ada sebuah jaminan kematian dia lewat bilur-bilurnya kita akan memperoleh kesembuhan. Jadi kita harus datang kepada Yesus yang sudah memikul. Dikatakan di sini apa? Dia apa? Mari kita lihat kata-katanya sekali lagi. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang apa? Ditanggung. Dan kesengsaraan kita yang dipikul. Artinya sudah nggak perlu tanggung seumur hidup. Artinya sudah nggak perlu pikul seumur hidup. Tuhan Yesus sudah memikul kehilanganmu. Engkau kehilangan orang tua, Tuhan pikul. Dan dia gantikan dengan penyertaannya. Tuhan Yesus sudah pikul dan tanggung kemarahanmu. Engkau marah sama papa, mama, ayahmu, ibumu, dia sudah pikul. Dan dia ingin memberi engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus sudah pikul semua kesedihanmu. Engkau sedih, engkau ditinggal, engkau mengalami kesendirian. Tuhan Yesus sudah pikul. Dia mau memberi engkau penghiburan. Dan engkau merasa tidak dikasihi. Hari ini dengar baik-baik. Yesus kalau mati tergantung di kayu salib. Itulah bukti kasihnya kepada saudara malam ini. Engkau merasa ditolak. Engkau diharapkan laki. Tapi yang engkau sebagai ibu, wanita, engkau tertolak. Dengar, Yesus mati di kayu salib untuk menerima engkau dan menjadikan engkau anak Allah. Jadi penolakan apapun, dia sudah tanggung di kayu salib. Malam ini, bersediakah saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya engkau sudah menanggung semuanya di kayu salib. Kemarahan, kesedihan, kekecewaan saya, apapun. Aku tidak perlu lagi menanggung itu seumur hidup. Hari ini saya merasakan engkau mendengar suara saya hari ini. Roh Kudus sedang berbicara. Roh Kudus sedang berkata-kata kepada saudara, aku orangnya. Aku orangnya mengalami ini dan itu. Aku teringat masa kecilku. Aku orangnya yang dipukul, dimarahi, dimaki, direndahkan. Itulah sebabnya aku menjadi ibu yang emosional. Tiap kali saya lihat anak saya nggak bisa diatur, saya marah. Mungkin engkau bapak-bapak, engkau melihat dirimu adalah orang yang nggak bisa bangun hubungan dengan anak. Ternyata engkau tertolak, papamu nggak pernah menyentuh engkau. Papamu nggak pernah bicara secara hangat kepada engkau, apalagi memuji engkau. Engkau menjadi orang yang kaku. Hari ini Tuhan mau sembuhkan engkau. Tuhan mau sembuhkan setiap saudara yang mengalami pelecehan seksual sekalipun. Engkau perlu kesembuhan dari Tuhan. Hari ini, kalau engkau mau sembuh, dimanapun engkau berada, saya ingin berdoa buat saudara. Taruh tanganmu di dadamu. Dimanapun engkau berada, hari ini taruh tanganmu di dadamu. Hari ini saya berdoa buat saudara. Setelah itu ikuti saya berdoa. Bapa di surga, hari ini kami berdoa buat setiap orang yang mendengar perkataan firman-Mu. Engkau sudah menanggung semua sakit penyakit. Engkau sudah memikul semua kesengsaraan kami. Penderitaan kami, sakit di hati kami, sakit di pikiran kami, sakit di jiwa kami karena orang tua kami. Hari ini Tuhan biarlah Engkau menyentuh dan menyembuhkan setiap orang tua yang mendengar perkataan firman-Mu. Mari Bapak Ibu sekalian, bolehkah engkau ikuti saya berdoa? Bagaimana engkau menerima kesembuhan? Ikuti saya berdoa. Buka mulutmu, katakan, Bapa di surga. Ayo ucapkan, Bapa di surga. Hari ini, aku mau menerima kesembuhanmu. Aku mau memberikan, melepaskan, menaruh semuanya
semuanya di kayu salib. di kayu salib. Semua kesedihan saya, Semua kesedihan saya, semua kemarahan saya, semua kemarahan saya, semua penderitaan saya, semua penderitaan saya, semua kekecewaan saya semua kekecewaan saya kepada orang tuaku, pada orang tuaku, baik itu ayahku baik itu ayahku maupun ibuku. maupun ibuku. Hari ini Hari ini aku taruh itu semua aku taruh itu semua di kayu di salib. kayu Dan salib. aku percaya Dan aku percaya Engkau sudah menanggungnya Engkau sudah menanggung untuk aku. untuk aku. Dan aku terima Dan aku terima sebuah kemerdekaan, sebuah kemerdekaan, sebuah kesembuhan sebuah kesembuhan buat hidup saya, buat hidup saya, supaya saya saya dapat menyembuhkan dapat menyembuhkan hati anak-anak saya. hati anak-anak saya. Saya terima itu Saya terima itu di dalam nama Tuhan di Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara yang mendengar apa yang kami sampaikan hari ini, malam ini ambil waktu lebih jauh lagi. Engkau masuk dalam sebuah doa dan engkau katakan, Tuhan, mungkin ada hal-hal yang saya masih simpan. Tuhan, saya mau sembuh. Proses ini sudah lakukan. Setiap kali saudara diingatkan, ada daerah, ada pikiran, ada perasaan yang teringat kembali membuat engkau bergejolak di hatimu. Berarti Tuhan sedang mau sembuhkan engkau. Akui dia, jujur di hadapannya. Jangan disimpan dan jangan disangkali. Yang terakhir, dasar pemulihan hubungan orang tua dengan anak. Apa yang kita harus lakukan? Kolose 3 ayat 12. Inilah dasarnya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Saudara adalah orang-orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan dan dikasihinya. Apa yang kita harus lakukan? Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran terhadap anak-anak kita. Terhadap hubungan suami istri. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Sabarlah kita terhadap orang-orang yang ada satu rumah. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Ampunilah siapapun. Apabila seorang menaruh dendam kepada yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atasnya semua itu, apa yang harus kita lakukan? Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya percaya malam ini, ketika engkau mengalami kasih Allah, engkau sudah diampuni, engkau sudah disembuhkan, engkau sudah dipulihkan malam ini. Kenakanlah kasih itu yang akan menyatukan hubungan yang rusak dan menyempurnakan setiap hubungan yang penuh dengan persoalan. Akan Tuhan sempurnakan, perbaiki, dan satukan. Tuhan memberkati.